Yang Ahok nistakan cuma Al-Maidah 51, cuman tanda petik Al-Maidah 51. Syiah menistakan semua ayat Al-Quran. Kamaran atau umat Islam teh? Hai giliran Al-Maidah 5 hiji rame, ayat Quran kusing adi ijang-ijak jara rempe. Al-Gharawi mengatakan, inna ilahana ilahul ladzi anzala ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ilahana. Adapun Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh, Tuhannya kan beda dengan kita. Kalau Islam yang kita tahu, wahyunya berasal dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau versi mereka, Tuhannya mewahyukan pada Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, siapa Tuhan yang mewahyukan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Ali menjadi nabi? Tuhannya Abdullah bin Saba. Dan siapa Abdullah bin Saba? Yahudi dari Yaman. Jadi mereka cipta Mushaf Fatimiyah. Ya, dari siapa Qurannya bersumber? Bukan dari Rasulullah, dari Ali bin Abi Thalib. Walaupun saya tidak yakin Ali bin Abi Thalib membuat Al-Quran, ada? Kan kata syekhnya begitu. Ya, disebutnya ayatullah bukan? Ayatullah apa ayatul syaitan? Al-Gharawi mengatakan, inna ilahana ilahul ladzi anzala ila Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya pada Ali bin Abi Thalib. Wa ilahul ladzi anzala kitabahu ila Muhammad bin Abdullah laisa ilahana. Adapun Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad bin Abdullah bukan Tuhan kita. Tuh, Tuhannya kan beda dengan kita. Kalau Islam yang kita tahu, wahyunya berasal dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau versi mereka, Tuhannya mewahyukan pada Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, siapa Tuhan yang mewahyukan wahyunya kepada Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Ali menjadi nabi? Tuhannya Abdullah bin Saba. Dan siapa Abdullah bin Saba? Yahudi dari Yaman. Jadi mereka ciptaan. Ya, jadi Islam bukan? Kan Islam, Qurannya beda. Hadisnya utsrah ahlul bait. Beda, bukan hadis-hadis seperti kita. Utsrah ahlul bait. Di hadapan saya mereka menolak Quran kita dan hadis kita. Saya bawa Quran dari Libanon, Beirut. Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai contoh saja, pengen tahu. Itu oleh-oleh dari Yaman. Ustaz, biar efektif dialog kita. Kita mulai dari Quran surat apa, hadis riwayat siapa, sahabat siapa. Apa kata ulama Syiah ini? Ulama apa pendeta? Kata pendeta Syiah ini, maaf, Quran kita beda, hadis kita beda. Oh, udah kafir tuh. Ya. Yang Ahok nistakan cuma Al-Maidah 51, cuman tanda petik Al-Maidah 51. Syiah menistakan semua ayat Al-Quran. Kamaran atau umat Islam teh? Hai giliran Al-Maidah 5 hiji rame, ayat Quran kusing adi ijang-ijak jara rempe. Puntennya udah curhat. Gimana nyambung Rasulullah? Baik, ya. Ya benar Bakullah. Jadi nifak ada dua ya, nifak amali sama nifak i'tiqadi. Yang di bawah, paling bawah di kerak neraka itu nifak i'tiqadi. Yang paling bawah kerak neraka itu nifak i'tiqadi. Di atasnya ada orang musyrik, di atasnya lagi ada orang kafir. Itu di dalam neraka. Baik Bapak dan Bakullah, terkait dengan ikhlas. Ikhlas ini implikasinya dua, ganda. Maksud ikhlas di sini. Yang pertama, apabila keyakinan yang selama ini kita pegang, amaliyah yang selama ini kita amalkan, paham yang selama ini kita pegang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita ikhlas meninggalkannya. Ini ikhlas yang pertama. Apabila yang kita yakini selama ini, apabila yang kita amalkan selama ini tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, ikhlas kita untuk meninggalkannya. Yang kedua, apabila kita mendapatkan satu penjelasan, satu keterangan, ternyata itu sesuai dengan Quran dan Sunnah, yang selama ini belum kita tahu, belum kita amalkan, maka wajib kita menerimanya dengan ikhlas. Ini wafillah. Nah, dalam dua hal ini, persamaan di antara kita. Jika dua hal ini ada pada diri kita, sah akidah kita. Ya, akidah kita sah. Nah, jika ada beda dalam dua hal ini, nah itu berarti akidahnya berbeda. Betul para muslimin? Nah, hati-hati dengan satu kelompok yang selama ini merasa paling benar, paling sunnah, yang lain tidak sunnah. Mereka sunnah, yang lain ahlu subhat. Tapi mereka taklid kepada ustadz mereka. Maka ngajinya hanya di situ-situ saja. Nggak boleh ngaji kepada ustadz di luar mereka. Kalau ngaji di luar ustadz mereka ditahzir. Nah, saya korbannya dulu. Ya, tapi istilah saya bukan tahzir, tapi tahkim. Ya, istilahnya itu para muslim. Baik, Alhamdulillah. Perasaan baru mulai. Baik, sampai mana tadi? Sampai dua syarat tadi, wakilah. Ya.
Nah, kelompok yang satu ini tadi, Iwafirullahaladzim, itu bahayanya dalam hal akidah, ya. Untuk kelompok yang terakhir ini ingin saya perjelas lagi, karena mungkin ada teman-teman yang saat ini masih memandang silau keberadaan mereka. Iwafillah, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat kagum kepada seorang laki-laki. Ketika mereka datang ke Masjid Nabawi, laki-laki ini sudah ada duluan. Ketika dia ibadah, ibadahnya luar biasa. Minder para sahabat. Ketika dia baca Quran, dahsyat bacaan Qurannya, seolah-olah Quran diturunkan untuk dia. Dan ketika ngobrol tentang agama, luar biasa norolong. Nah, apa norolong bahasa Inggrisnya? Lancar. Sampai-sampai para sahabat berpandangan begini. Laula nabiyyun ba'da Rasulillah fahuwa nabiyuh. Andaikan ada nabi setelah Rasulullah, pastilah dia orangnya. Lalu ceritakan pada Rasulullah SAW kekaguman mereka atas seseorang ini. Rasulullah bertanya, aina huwa? Dulu nih, mana orangnya? Coba tunjukkan pada saya. Huwa ya Rasulullah, itu dia. Semua Rasul dilihat. Hadan ladzi ta'ajjabu nabi? Apakah ini orang yang kalian kagum kepadanya? Betul ya Rasulullah. Hebat kan ya Rasulullah? Opat jempol lagi ya Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Aku tidak melihatnya sebagai orang mulia. Demi Allah, yang aku lihat justru bekas tamparan setan ada pada wajah orang ini. Dan demi Allah, umatku di akhir zaman akan menderita di tangan orang-orang seperti dia. Masya Allah. Ibadahnya hebat, bikin kagum para sahabat. Ilmunya tinggi, bacaan Qurannya dahsyat, ngomong Islamnya luar biasa, banyak pengikutnya. Lihat di televisinya, luar biasa kan? Tapi sombong dengan keberadaan kelompoknya, taklid kepada ustadznya, kepada syekhnya. Padahal sudah dijelaskan, fala takudul aqidatu taqlidan liman tuhsinu bihimuz zan. Tidak boleh taklid dalam hal akidah, karena Allah menurunkan kebenaran itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'til hikmata may yasha. Siapa yang Allah berikan kebaikan, hikmah, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kalau ada orang ustaz macam gitu, kelompok macam gitu, tinggalkan. Bahaya gitu. Kenapa? Apa kata Rasulullah? Nih, ini hadis berikutnya. Masih 10 menit ya? 5 menit. Tadi saya lihat 10 menit tulisannya. Maaf. Ya, Rasulullah SAW mengatakan begini. Yakhruju fi akhir zaman. Akan keluar di akhir zaman nanti. Qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Wa tahkiruna a'malakum ma'a a'malihim. Akan keluar di akhir zaman nanti satu kelompok yang kalian minder ketika kalian membandingkan salat kalian dengan mereka. Ketika melihat mereka salat, minder kalian. Ya, silakan coba sekali aja ta'lim di sana. Coba ikut kajian mereka sekali. Minder pasti. Ya. Karena yang isinya doktor tuh. Ya, lulusan Madinah. Jidatnya juga hitam, jaggotnya enggak seperti saya, tebal. Itu bukan ukuran ya. Ya. Watakiruna qira'atakum ma qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Ilmu kalian tidak ada bandingannya dengan mereka. Lihat di YouTube ceramah mereka, banyak tuh ustaz-ustaznya. Watakiruna amalakum ma amalihim, dan kalian meremehkan amal kalian dengan amal mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Hum yamrukuna minad din. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya. Luar biasa. Rasulullah mengibaratkan mereka lepas dari anak panah. Ya, maaf, anak panah lepas dari busurnya lalu menembus bidikannya, sasarannya. Rasulullah mentafsirkan dengan anak panah. Pertanyaannya, ketika anak panah dilepas dari busurnya, balik lagi tidak? Balik lagi tidak? Kalau mereka diibaratkan demikian lepas dari Islam, balik lagi tidak? Kalau hadis ini dilanjutkan, ngeri Bapak Ibu. Kok bisa ngeri? Lanjutkan hadisnya. Fa'aina malakitumuhum, dimanapun kamu bertemu dengan mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Fa'inna qatlakum iyyahum ajrun liman qatalahum yaumil qiyamah. Karena pahala menunggu bagi siapapun yang membunuh mereka. Makanya saya tantang tuh Ustaz. Aduh. Kenapa saya melakukan itu? Guru saya, syekh saya dihina sama dia. Abdullah Azam, Hasan Albana, wah itu pecundang agama. Mereka tokohnya, saya hafal dulu satu jamaah dengan saya di Cilacap tuh. Ya, Abu, gitulah, hampir sama namanya dengan Abu. Pakai Abu maksud saya ya, jangan tersinggung. Pakai Abu, ya.
Kayak Abu Lahab, Abu Jahal kan pakai abu ya. Ya. Nah, dia membuat tulisan dosa Ikhwanul Muslimin kepada umat Islam. Oh, luar biasa. Seolah-olah surga ada di tangan mereka. Nah, yang seperti ini yang berbahaya. Baik, Ikhwanul, boleh saya minta berapa menit lagi? 5 menit boleh? 5 menit persenan. Baik, kita lihat Quran hadisnya Bapak Ibu. Kita lihat Quran hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Quran surat Ar-Rum. Ya, surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surat Ar-Rum ayat 31-32. Ya, namun sebelum saya tegaskan surat Ar-Rum ini, saya tegaskan kembali. Berbeda dalam masalah furu. Selama ada dalil silakan. Tapi beda dalam hal akidah haram. Ya, dalam akidah haram. Kalau ada orang mengatakan akidah kita sudah beda, berarti agamanya sudah beda. Tauhidnya akidahnya antara tauhid dan syirik dan kafir itu seperti itu. Ya, kalau furu'iyah tidak sampai berbeda akidah. Kalau beda furu'iyah selama ada dalil ya. Baik, kita lihat Qur'annya. Surat Ar-Rum ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan senantiasa bertobat kepada Allah, bertakwa kepadanya dan mendirikan salat. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik. Wah, subhanallah. Ayat ini mencerdaskan juga Ibaratullah. Inilah fungsi Al-Quran. Apa Ibaratullah makumullah? Bertaubat dengan istiqomah, takwa dan salat. Itu perbuatan siapa? Perbuatan muslim bukan? Perbuatan muslim kan? Betul? Sekali lagi. Taubat, takwa, salat. Perbuatan siapa? Muslim. Tapi kenapa di akhir hayat wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang musyrik? Lah kan sudah taubat, sudah takwa dan sudah salat, kok masih dilarang jangan musyrik? Artinya, walaupun dia rajin taubat, takwa di hadapan kita, hebat salatnya, belum tentu dia selamat dari syirik. Betul? Seolah-olah demikian kan? Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa menimpa orang yang suka taubat, takwa dan salat? Ayat berikutnya jangan dikembalikan pada logika gitu. Kembalikan pada ayat Al-Quran. Ayat 32. Minal ladina farraqu dinahum. Ra-nya ditasydid. Minal ladina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi golong-golongan. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bangga dengan ustadznya, bangga dengan syekhnya, bangga dengan jumlah pemimpinnya, bangga dengan judul-judul kajiannya, dan bangga dengan nama kelompoknya. Ya. Betul Pak Presiden? Baik ya Bapak, saya tanya realitas, jujur tapi ya Bapak Ibu ya, boleh jujur ya. Yakin Allah Maha mendengar? Yakin Allah Maha melihat? Yakin Allah Maha cepat hisabnya? Allahumma ya Allah, kabulkan ya Allah, tolong hisab sekarang juga ya Allah. Siapapun yang sesat dan menyesatkan di antara kami ya Allah, Iwafillah, tolong jawab dengan jujur. Saya bertanya dari akidah saya, dari keyakinan saya. Tolong jawab dengan keyakinan antum sekalian. Hari ini umat Islam berjamaah apa berpecah belah? Yakin? Berjamaah apa berpecah belah? Berpecah belah. Setiap perpecahan itu punya nama masing-masing, betul? Betul. Sekarang sebutkan nama-namanya dalam hati saja, jangan disebutkan, nanti ada yang tersinggung. Dalam hati saja. Sudah? Sudah. Ada berapa? Sebutkan. Ada 10? Lebih dari 10, Masya Allah. Lebih dari 10 ya? Ada 72? Baik. Nah, sekarang coba sebutkan dengan lantang, yang keras. Coba sebutkan satu saja dari nama kelompok tadi yang ada di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat. Satu saja, yang keras. Ayo. Al-Jamaah. Ya, betul, Al-Jamaah ada, tapi itu bukan firqah yang saya maksud perpecahan yang tadi syirik. Ya, tidak ada. Ya, apakah Rasulullah salaf? Demi Allah, seorang muslim Palestina, dia jujur sama kita. Boleh saya terus terang? Ada datanya, saya simpan di sini. Tapi waktunya udah habis. Saya kembalikan pada pembaca ya. Waktunya sudah habis Ibaratullah. Kalau Al-Jamaah itulah yang harus kita ikuti. Kata Rasulullah SAW,
Ya, ala inna man qablakum iftaraku ala sintaini wa sabina billah. Ingatlah sebelum kalian pecah menjadi 72 golongan, Yahudi dan Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72. Wa hadhil millah, dan umatku ini sataftariqu ala salasi wa sabina millah, dan umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Wa wahidah fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Wahia al jamaah, dan dia adalah al jamaah. Al jamaah pakai alif lam, berarti ada kelanjutan katanya. Dalam hadis dari Huzaifah bin Yaman, ya, fama ta'muruna in adaka dzalik. Apa fama ta'muruni in adrakani dzalik Rasulullah? Apa yang kau perintahkan ketika aku mendapati umat berpecah belah? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetapilah oleh kamu jamaah muslimin dan imam mereka. Oh, berarti al-jamaah di sana alif lamnya jamaatul muslimin. Ya pastilah jamaatul muslimin. Kan enggak mungkin jamaatul kafirin. Enggak mungkin jamaatul munafikin. Betul? Apalagi jamaatul jadi salah. Yang maksudnya yang garis miring, yang kemarin soan selfie dengan paus. Nah, itu sudah beda akidah dengan kita. Itu enggak ada toleransi. Kafir. Intisarul kafirin wal musyrikina liqitalil muslimin fahuwa kufrun. Silakan buka kitab Al-Wala wal Bara. Implikasi dari tauhid kita, dari syahadat kita adalah loyalitas kita hanya untuk Allah, Rasul, dan orang beriman. Ya. Giliran ulama kita dihina, mau ceramah dihalangi dan dibubarkan, giliran ke paus centangan. Nah, itu udah kafir gitu. Yakini kafir. Ya. Makin jelas siapa musuh kita. Udah terang-terangan manusia lain, harus kita terang-terangan, hitam di atas putih. Ya, inilah hitam putih versi saya. Baik, nah al-jamaah itu. Ada sahabat bertanya, wa mahya al-jamaah ya Rasulullah? Apakah al-jamaah yang selamat itu? Ma'ana alaihi wasabi. Apa yang aku dan sahabatku ada padanya. Jadi al-jamaah itu adalah kelompok atau sesuatu seperti apa yang Rasul dan para sahabatnya amalkan. Itulah al-jamaah. Maka siapapun yang mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, itulah al-jamaah atau jamaatul muslimin.